Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyani Afriansyah Sabuna. Di sini saya akan mempresentasikan tugas keperawatan jiwa tentang ketidakberdayaan. Yang pertama, definisi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan adalah persepsi seseorang bahwa tindakannya tidak akan mempengaruhi hasil secara bermakna suatu keadaan di mana individu kurang dapat mengendalikan kondisi tertentu atau kegiatan yang baru dirasakan. Itu menurut Nanda. Kemudian ada juga menurut Townsend 2009, ketidakberdayaan di mana individu dengan kondisi depresi apatis dan kehilangan kontrol yang diekspresikan oleh individu baik verbal maupun nonverbal. Selanjutnya, intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakberdayaan adalah mengenali dan mengekspresikan emosi, memodifikasikan pola kognitif yang negatif atau melatih berpikir positif, berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perawatan dan termotivasi untuk aktif mencapai tujuan realistis. Itu berdasarkan standar asuhan keperawatan tahun 2011. Kemudian ada beberapa penyebab ketidakberdayaan. Kita lihat yang pertama yaitu sikap patah semangat dalam kepribadian, di mana tidak mau melakukan sesuatu dengan alasan tidak mampu, padahal orang lain yang lebih rendah kemampuannya namun ia mampu melaksanakan pekerjaan itu. Yang kedua, terlalu sensitif. Nah, sensitivitas ini memang perlu, namun apabila sentimen pribadi telah menguasai diri seseorang, maka ini akan berbahaya karena ia akan menaksirkan setiap pembicaraan orang lain dengan pembicaraan macam penafsiran yang tidak mungkin diniatkan oleh pembicaraan itu sendiri, dan akhirnya ia mudah tersinggung dan sebagainya. Yang ketiga ada rasa malas. Yang keempat, kebosanan, di mana bisa timbul karena sifat seseorang pembosan karena tidak mantap pada suatu hal. Yang selanjutnya ada ketakutan, ketidakjelasan, ragu-ragu, kurang sabar dan mudah putus asa, disfungsi proses berduka, kemudian kurangnya umpan balik yang positif, dan yang terakhir berhubungan dengan masalah pengasuhan anak. Nah, menurut SDKI tahun 2016, penyebab ketidakberdayaan itu ada 3. Yang pertama, program perawatan atau pengobatan yang kompleks atau jangka panjang. Yang kemudian, lingkungan tidak mendukung perawatan atau pengobatan. Dan yang terakhir, interaksi personal tidak memuaskan. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Nah, tanda dan gejala yang di sini ada tanda subjektif dan objektif. Kita lihat duluan yang pertama, subjektif, yaitu ada mengungkapkan dengan kata-kata bahwa tidak mempunyai kemampuan mengendalikan atau mempengaruhi situasi. Yang berikutnya mengungkapkan tidak dapat menghasilkan sesuatu. Selanjutnya ada mengungkapkan ketidakpuasan dan frustasi terhadap ketidakmampuan untuk melakukan tugas atau aktivitas sebelumnya. Kemudian juga mengungkapkan keraguan-raguan terhadap penampilan peran. Terus ada mengungkapkan ketidakmampuan perawatan diri. Selanjutnya ada data objektif. Yang pertama, ketidakmampuan untuk mencari informasi tentang perawatan. Yang berikutnya, tidak berpartisipasi dalam mengambil keputusan saat diberikan kesempatan. Selanjutnya ada enggan mengungkapkan perasaan sebenarnya. Selanjutnya ada ketergantungan terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan iritabilitas, ketidaksukaan, marah, dan rasa bersalah. Kemudian ada gagal mempertahankan ide atau pendapat yang berkaitan dengan orang lain ketika mendapat perlawanan. Lanjutan dari data objektif, kemudian ada apatis dan pasif, ekspresi muka murung, bicara dengan gerakan lambat, tidak berlebihan, kemudian nafsu makan tidak ada atau berlebihan, kemudian menghindari orang lain. Itu merupakan data objektif dan subjektif. Selanjutnya kita masuk ke asuhan keperawatan teoritis. Yang pertama yang perlu dikaji, mulai dari pengkajian itu ada di dalamnya ada identitas pasien, kemudian yang bertanggung jawab atas klien, alasan klien masuk ke rumah sakit itu apa, kemudian keluhan utama dari klien itu apa, kemudian ada juga faktor predisposisi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan psikososial, status mental, mekanisme copingnya bagaimana,
dan aspek medisnya. Kemudian diagnosa keperawatan, kemungkinan ada diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Yang pertama ada berduka disfungsional, kemudian perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan, pengingkaran kehilangan, kemudian kerusakan komunikasi sosial, kemudian anoreksia, defisit aktivitas, risiko menganiaya diri, kerusakan komunikasi, kemudian perubahan proses pikir dan kurangnya pengetahuan. Nah, data fokusnya itu yang pertama, data subjektif mengungkapkan dengan kata-kata bahwa tidak mempunyai kemampuan mengendalikan atau mempengaruhi situasi. Kemudian mengungkapkan tindakan dapat menghasilkan sesuatu, mengungkapkan ketidakpuasan dan frustasi terhadap ketidakmampuan yang dilakukan, kemudian mengungkapkan keraguan terhadap penampilan peran, kemudian mengungkapkan ketidakmampuan perawatan diri. Nah, data subjektif ini kita kasih dari pasien. Dan masalah keperawatan yang mungkin muncul yaitu ketidakberdayaan. Kemudian untuk data objektif yang kita analisa sendiri yaitu ketidakmampuan untuk mencari informasi tentang perawatan, tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang diberikan kesempatan, enggan, kemudian ada gagal mempertahankan ide, ada juga apatis, kemudian ekspresi muka murung, berbicaranya kemudian tidak berlebihan, nafsu makannya bagaimana, dan pasien tersebut menghindari orang lain atau tidak. Nah, ini ada intervensi keperawatannya, diagnosa keperawatan yaitu ketidakberdayaan. Tujuan umumnya yaitu pasien menunjukkan kepercayaan kesehatan dengan kriteria hasil, merasa memiliki harapan, mampu melakukan, kemudian merasa mengendalikan, dan merasa kualitas hidup yang positif. Kemudian kriteria evaluasi, pasien menunjukkan tanda-tanda percaya kepada perawat melalui yang pertama ada ekspresi wajah yang cerah, tersenyum, kemudian mau berkenalan, ada kontak mata, kemudian bersedia menceritakan perasaannya, ada juga bersedia mengungkapkan masalah yang dialami oleh klien tersebut. Kemudian intervensinya itu bina hubungan saling percaya dan mengemukakan prinsip komunikasi terapeutik. Caranya yang pertama mengungkapkan salam terapeutik, kemudian sapa pasien dengan ramah, baik verbal maupun non-verbal. Kemudian kita harus berjabat tangan dengan pasien, kemudian perkenalkan diri kita dengan sopan, kemudian tanyakan nama lengkap dari pasien. Kemudian kita jelaskan tujuan kita pada pertemuan ini, kemudian kita membuat kontrak dengan pasien, itu waktu tempatnya sudah dipersiapkan, kemudian tunjukkan sikap empati dan menerima pasien apa adanya, kemudian kita memberikan perhatian juga kepada pasien. Nah, rasionalnya itu kepercayaan diri pasien merupakan hal yang memudahkan perawat dalam melakukan pendekatan atau intervensi selanjutnya terhadap pasien. Nah, untuk tujuan khususnya yang pertama, pasien dapat membina hubungan saling percaya. Kemudian tujuan khusus yang kedua, pasien membantu pasien mengidentifikasi dan mengungkapkan tentang segala perasaan ketidakberdayaan. Kemudian pasien dapat mengidentifikasi ekspresi dan perasaan yang berhubungan dengan perasaan ketidakberdayaan. Selanjutnya intervensinya yang pertama, dengarkan pengungkapan perasaan pasien secara aktif, melakukan pasien sebagai individu dan terima perasaan, kemudian menyampaikan empati atas penggunaan verbal, kemudian ada validitas dan refleksikan kesan, terus ada juga dorongan untuk mengungkapkan bagaimana harapan tersebut tidak pasti, bagaimana dimana luapan tersebut telah mengecewakan. Kemudian yang kelima, kita dapat membantu pasien untuk memahami bahwa dia dapat mengetahui aspek ketidakberdayaannya. Kemudian perawat melakukan mobilisasi. Kemudian rasionalnya itu intervensi penuh terhadap ini memberikan izin kepada pasien untuk berbicara, mengeksplorasi hidup pasien.
Nah, itu merupakan intervensi dari keperawatan. Kemudian yang terakhir ada strategi komunikasi dengan klien. Contohnya ini contoh strategi komunikasi pada pasien ya. Yang pertama itu fase orientasi. Di dalamnya ada salam terapeutik. Contohnya, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Perawat Cahyani. Saya senang dipanggil Dwi. Saya adalah mahasiswa keperawatan dari Universitas Kediri yang sedang praktek di ruangan Ibu. Nama Ibu siapa? Ibu senangnya dipanggil apa? Nah, itu merupakan salam terapeutik termasuk dalam salam. Kemudian ada evaluasi validitas. Itu kita menanyakan bagaimana perasaan klien kita pada hari ini. Kemudian kita membuat kontrak dengan pasien. Contohnya seperti, Ibu, saya di sini bertugas untuk merawat Ibu dari hari ini Senin sampai hari Minggu. Saya harap selama saya merawat Ibu saya dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat Ibu. Ibu, sekarang saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu untuk mengetahui keadaan Ibu saat ini. Apakah Ibu bersedia? Kita menanyakan apakah ibunya bersedia. Kalau ibunya bersedia, kita bilang, Ibu ingin berbicaranya di mana? Bagaimana kalau di tempat ini? Nah, kemudian kita menanyakan berapa lama kita berbincang-bincang dengan ibunya, membuat kontrak waktunya. Selanjutnya ada fase kerja. Nah, fase kerja ini dimana kita memperhatikan ibunya. Contohnya, saya memperhatikan ibu dari tadi, komunikasi yang diberikan yaitu contohnya, saya perhatikan ibu dari tadi terlihat sedih dan murung. Memangnya ada apa yang dirasakan ibu saat ini? Kemudian kita menanyakan, ini teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian yang ketiga ada fase termonasi yang di dalamnya ada evaluasi. Kita menanyakan perasaan klien setelah berbincang-bincang dengan kita. Yang kemudian kita membuat rencana tindak lanjut. Kemudian yang terakhir ada kontrak yang akan datang. Nah, sekian dari presentasi saya tentang ketidakberdayaan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.